Welcome back again with Kang Adi Channel. Sebelumnya teman-teman ya, malam hari ini saya sengaja ingin membahas yaitu sisi gelap live streaming affiliate. Jadi ini adalah sebagai insight ya dari beberapa hasil yang sempat saya riset. Jadi beberapa waktu ini memang teman-teman semua ya banyak sekali yang mengeluhkan jika traffic baik di Shopee ataupun di TikTok anjlok. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Namun seperti biasa, sebelumnya dong, intro dulu. Oke teman-teman semua ya. Jadi setelah saya bahas kemarin beberapa video ke belakang yaitu bagaimana cara kita membuat produk, membuat penjualan tanpa produk, kemudian live streaming kita analisa ya. Lalu selain itu kita juga harus tahu nih ada sisi kelam lainnya yang memang sepertinya perlu kita ketahui ya teman-teman ya. Jadi ternyata untuk menjadi seorang afiliator yang kerjanya live streaming itu tidak mudah teman-teman semua ya. Ini hanyalah sebagai insight. Jadi ini based on hasil riset saya pribadi dan mungkin jika ada yang salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat live streaming ya ketika saya tinggal 4-5 hari saja trafficnya anjlok. Dan kemudian ada juga teman saya yang biasa live streaming 4-5 jam itu trafficnya tetap saja drop ya teman-teman ya. Bahkan ada yang nonton tapi nggak ada yang CO dan tidak ada juga interaksi. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah buat teman-teman semua ya, jika kalian live streamer TikTok ini tuh memang ya yang jadi polemik ketika kita bermain di TikTok itu adalah diberinya penonton robot ya. Jadi intinya itu bot semua karena untuk bot itu sendiri kita gampang banget ngeceknya. Kamu tinggal masuk ke profilnya, kamu tinggal tekan di tinggal tekan di handphone monitoring kamu tinggal cek dan kamu bisa ngelihat perbedaan antara bot atau dengan orang yang asli. Nah, ini adalah sebuah hal yang memang bisa mendatangkan pertanyaan besar bagi kita para afiliator streamer ya teman-teman ya. Nah, selain itu bagaimana kita caranya sih untuk tetap bisa bertahan di dunia afiliasi ini? Nah, teman-teman semua ya, untuk afiliasi sekarang itu seperti kita sedang berbisnis dengan platform. Jadi di beberapa kesempatan saya banyak juga ada konten kreator yang menyarankan untuk beriklan. Lalu sebenarnya apakah beriklan itu akan mendatangkan konversi ketika live streaming? Sebenarnya belum tentu juga ya teman-teman ya. Karena pada prinsipnya ketika traffic itu di boosting oleh TikTok atau mungkin oleh platform lainnya itu kan belum tentu sampai ke target audiens yang tepat. Meskipun kita sudah bikin satu satu target audiens ya, misalnya nih saya jualan elektronik, target audiensnya yaitu usia 25 tahun hingga 45 tahun ya. Kenapa saya ambil 25 tahun? Itu yaitu bagi teman-teman yang baru mau terjun di dunia konten kreator. Nah, untuk usia 30 ke atas itu mereka yang sudah punya penghasilan tetap dan mereka bisa menjangkau harga-harga alat konten yang minimalnya mid range ya, teman-teman ya. Nah, ketika saya sudah tetapkan seperti itu, kemudian gendernya di laki-laki tetap saja tidak ada yang CO. Lalu bagaimana nih sebenarnya kok orang-orang bisa sampai ada yang ribuan bahkan ratusan atau bahkan ada juga yang engagementnya bagus. Sorry teman-teman, keputus ya videonya. Nah, jadi buat teman-teman tadi balik lagi, bagaimana sih kok ada orang yang trafficnya cukup bagus, bahkan dia relatif cukup stabil ya, misalnya di angka 500-an setiap dia live streaming itu bertahan di angka segitu dan bahkan banyak banget engagement, tanya jawab dalam kontennya ya teman-teman ya, atau mungkin dalam live streamingnya. Nah di sisi gelap ini saya akan bahas ternyata ketika kita ingin menseriusi dunia afiliasi itu kalian juga harus punya pandangan yang lebih jauh ke depan ya teman-teman ya. Artinya begini, ketika kita menjadi seorang afiliator, kamu juga harus tahu di mana muaranya. Yang pastinya ketika kita menjadi seorang afiliator kan ingin menjadi seorang seller juga ya teman-teman ya. Nah, biasanya bagi mereka-mereka yang mendapatkan trafficnya lebih stabil, tidak naik turun ya teman-teman, biasanya itu ada proses bantuan dari agensi ya, yang biasanya mereka mendistribusikan kontennya melalui iklan yang berbeda seperti yang kita lakukan. Nah, itu bukan sisi gelap sebetulnya teman-teman ya, tapi ini adalah sebuah trik dan konsep yang mereka lakukan supaya tetap mendatangkan penjualan. Lalu bagaimana apakah engagementnya itu real atau tidak? Nah, untuk bagian awal mungkin itu adalah bagian dari gimmick ya untuk memancing para penonton tetap bertahan di konten mereka. Lalu bagaimana nih bagi kita para afiliator menghadapi hal seperti ini? Ya mau tidak mau ya teman-teman ya, kita hanya dua pilihan. Mau mengikuti arusnya atau kita mau tetap bertahan dengan penonton organically ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya begini, penonton yang organik itu akan tetap bertahan ketika kita bisa membangun sebuah personal branding yang cukup kuat.
Contohnya misalnya Kak Inem Jogja. Beliau betul-betul pure dan kemudian beliau juga mengatakan di kontennya tidak menggunakan agensi iklan ya untuk mempromosikan si live streamingnya. Namun beliau membangun sebuah personal branding yang cukup kuat. Nah di sini ada dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Nah meskipun begitu teman-teman semua ya, kalau kita bicara tentang organically live streaming itu memang butuh banget perjuangan yang sangat luar biasa karena untuk live streaming yang sifatnya organically kalian juga harus menggunakan atau memiliki konten yang FYP ya teman-teman ya. Oleh karena itu bagi kita para host live streamer afiliator itu butuh banget bikin konten yang bisa meledak dan booming. Dengan begitu akan tercipta satu personal branding, yang kedua traffic yang cukup kuat ya teman-teman ya. Apakah strategi beriklan ketika live streaming itu akan mendatangkan hasil? Iya, jika yang pertama kalian bisa membangun sebuah gimmick yang membuat penonton itu bertahan hingga akhir live streaming kalian. Yang kedua, kalian mampu mempromosikan sebuah produk tentunya dengan apa ya posisi bagaimana caranya kalian memancing ikan ya teman-teman ya, artinya memberikan sebuah promosi-promosi yang oke bagi para pembeli. Tetapi ingat, bukan bentuknya scam atau penipuan atau mungkin melebih-lebihkan sebuah produk ya, sehingga para penonton itu akhirnya trustnya tidak terbangun kembali ketika kalian live streaming. Yang ketiga, kalian bisa mengikatkan diri pada sebuah agensi ya. Jadi untuk ikut agensi ini memang ada potongan ya teman-teman. Tapi di sisi lain ada juga keuntungannya, yaitu kalian bisa disupport secara traffic dan kemudian kalian juga akan dipermudah untuk mendapat sampel. Tetapi balik lagi, kualitas dari konten, kemudian bagaimana kita membuat skrip dari si konten itu akan menentukan sekali tingkat keberhasilan dan prestasi kalian saat ikut agensi. Jadi sisi gelapnya adalah kita di sini akan bertarung dengan orang-orang yang memiliki cuan. Ketika lu punya uang, lu berkuasa, dan seperti itu konsepnya teman-teman ya. Dan zaman sekarang memang tidak ada yang gratis. Dan artinya ketika kalian misalnya sudah bikin konten bagus-bagus dan trafiknya turun, tidak sesuai dengan harapan kita, kalian juga bisa bantu dengan beriklan ya. Ada salah satu konten kreator yang memang berkata jika kalian misalnya nih bikin 5 video dan trafficnya dari yang 5 ini ada satu yang menonjol, itu kalian iklankan dalam satu hari 15.000. Itu adalah sebuah trik dan strategi, dan itu adalah untuk mempercepat mendapatkan traffic dari si TikTok itu sendiri atau mungkin yang lainnya ya. Tapi jika di Shopee perbedaannya adalah karena Shopee ini adalah media e-commerce ya, bukan media sosial commerce. Jadi kalau misalnya TikTok ini kan sosial commerce, jadi ketika yang nonton itu memang mereka kebanyakan scroll-scroll untuk entertain, dan kemudian untuk berbelanjanya itu ada yang impulsive buying memang, atau mungkin ada juga yang memang membutuhkan. Nah, untuk membagi dua target ini agak cukup sulit di TikTok ini ya teman-teman ya. Tapi kalau di Shopee saya rasa mereka masuk ke live streaming kita karena mereka betul-betul ingin belanja ya. Jadi potensi untuk check out ini memang lebih tinggi di Shopee. Lalu di Shopee berapa lama sih untuk live streamingnya? Karena begini ya teman-teman ya, di Shopee itu karena sifatnya dia e-commerce. Jadi kita memang harus kuat untuk live streaming berjam-jam. Ya saran dari beberapa orang yang pernah berhasil di Shopee, itu mereka live streaming satu hari 4 jam. Nah jika kalian nggak kuat langsung 4 jam, kalian bisa bikin 4 sesi. Misalnya pagi-pagi jam 8 sampai jam 9, nanti siang jam 12 sampai jam 1, nanti sore jam 4 sampai jam 5, malamnya jam 8 sampai jam 9. Atau mungkin kalian mau bikin 2 jam juga boleh, tergantung ke trik kalian. Jadi kesimpulan dari konten ini adalah saya hanya ingin memberikan insight ya teman-teman ya. Jadi ketika traffic itu jatuh dan kemudian tidak seperti biasanya, artinya di situ TikTok sedang tidak berpihak kepada kalian. Dan di situ pula kalian harus tetap membangun sebuah personal branding yang cukup kuat. Dan ketika di Shopee kalian belum mendapatkan traffic, artinya kalian bertarung melawan kreator-kreator besar dan juga seller-seller besar yang membawakan produk kalian. Oleh karena itu kalian tidak bisa cuma diem aja di depan kamera handphone meratapi kesedihan, tapi kalian juga harus bersifat dinamis. Cari produk-produk kalian atau mungkin cari winning produk yang mungkin membutuhkan sebuah trial and error. Sama seperti saya, ketika saya mendalami di elektronik ternyata terlalu banyak saingan dan saya pun masih mencari kira-kira produk apa sih. Dan saya pernah melihat satu kreator yang dulunya bawain alat konten sekarang malah juaranya di smartwatch. Nah ini adalah sebuah bukti. Jika kalian sudah berhasil menemukan winning produk, maka disitulah trafficnya akan berpihak pada kalian. Sehingga ketika nanti ada orang yang ikut-ikutan kalian membawakan produk tersebut, tetap kalian akan berada di nomor 1. Dan itulah sistem bekerja dari sebuah
media commerce ya di TikTok yang saya analisa. Tapi jika teman-teman misalnya punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan ini adalah insight. Jadi bukan nakut-nakutin, tapi inilah sebuah gambaran bahwa betapa beratnya sekarang untuk menjadi seorang host, afiliator, live streamer ya teman-teman ya. Dan artinya butuh banget sebuah pemahaman bahwa kita perlu upgrade kemampuan, skill up kemampuan, developing kemampuan, dan disitulah kamu harus mulai berpikir bahwa ketika kita tidak bisa menggantungkan di satu platform ya teman-teman ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.